Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya kalian mungkin sudah diterangkan oleh Bu Dewi materi tentang jenis deskripsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pilihan kata atau diksi yang berhubungan dengan emosi. Ya, kalian buka buku paketnya halaman 10. Buka paket halaman 10. Oke, di sini ada kata baik. Kata baik itu berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifat seseorang. Nah, kalian lihat di sini ada kata-kata tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Berarti berhubungan dengan kata baik. Otomatis di sini adalah sifat seseorang itu berhubungan dengan sinonim, ya. Persamaan dua kata yang maknanya itu sama, walaupun katanya berbeda tetapi maknanya sama. Contoh yang lain ada kata indah. Kata indah sinonimnya adalah kata elok, molek, permai, menakjubkan. Yang lain lagi kata kuat. Kata sinonimnya yaitu adalah tangguh, perkasa. Selanjutnya kata kuning. Kuning itu ada jenisnya, ada kuning nilau, kuning keemasan, ya. Itu persamaan dengan kata. Jadi intinya sifat itu berhubungan dengan yang kita ambil sini adalah yang berhubungan dengan sinonim, persamaan makna kata, walaupun katanya berbeda tetapi maknanya sama. Gitu. Oke. Selanjutnya di sini adalah mengidentifikasi majas, Majas yaitu berhubungan dengan gaya bahasa. Majas dengan berhubungan dengan gaya bahasa. Jadi di sini majas itu banyak sekali, gitu ya. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu majas. Majas artinya adalah gaya bahasa. Sedangkan gaya bahasa adalah kata-kata yang diungkapkan dengan bahasa kiasan. Gaya bahasa yang diungkapkan dengan kata-kata yang mengandung makna tertentu. Yang kita bahas di sini hanya 3, yaitu personifikasi, metafora, beserta hiperbola. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang diungkapkan seolah-olah benda mati memiliki sifat sama seperti manusia. Jadi kalau benda mati memiliki sifat sama seperti manusia, otomatis kalimatnya itu ya berhubungan dengan sifat manusia. Contohnya, ombak itu berkejar-kejaran di tepi pantai. Ombak itu berkejar-kejaran di tepi pantai. Padahal tidak mungkin ombak itu memiliki perilaku sama seperti manusia. Tapi di sini digambarkan ombak itu sedang berlari menuju ke tepi pantai. Yang digunakan kalimatnya itu adalah berkejar-kejaran. Padahal memang kalau ombak itu ya pasti akan mengikuti arah angin, gitu ya. Nah, yang kedua, contohnya adalah pulpen itu menari-nari di atas bukuku. Pada kenyataannya tidak mungkin, gitu. Tidak mungkin pulpen itu bisa menari-nari sendiri kecuali digerakkan oleh tangan kita sendiri. Nah, di sini menari-nari diungkapkan adalah sebagai ungkapan sama seperti sifatnya manusia. Pulpen itu menari-nari di atas bukuku, ya. Oke, kita langsung lihat contoh yang ada di papan tulis. Kita lanjut ke materi berikutnya, majas metafora. Majas metafora adalah kata yang diungkapkan secara singkat, padat, dan jelas. Gaya bahasa metafora ini sebenarnya berhubungan dengan kata yang mungkin kalian mengerti, bahasa julukan lah. Contohnya matahari, kata kiasannya adalah raja siang, ya. Atau yang lain lagi misalnya polisi sebutnya raja jalanan, ya. Atau yang lain lagi misalnya gemar membaca disebutnya kutu buku, ya. Atau misalnya bulan, kata bulan biasanya kata hiasannya apa? Dewi malam. Nah, itu adalah termasuk kata
metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang diungkapkan secara singkat, padat, dan jelas. Itu adalah metafora. Oke, nanti kita lihat contohnya di papan tulis. Gaya bahasa hiperbola. Gaya bahasa hiperbola adalah gaya bahasa yang diungkapkan secara berlebihan. Sebenarnya biasa aja gitu kalau kita memahami kalimat tersebut, tapi karena hiperbola otomatis diungkapnya secara lebay, berlebihan. Nah, itulah hiperbola ya, hiperbola. Contoh kalimatnya adalah misalnya suara anak itu menggelegar hingga membelah dunia. Nah, itu kan tanpa berlebihan ya, padahal nggak seperti itu gitu. Nah, itulah adalah hiperbola gitu ya. Jadi hiperbola adalah gaya bahasa yang diungkapkan secara berlebihan. Oke, nanti kita lihat contoh kalimatnya yang kalian lihat nanti di papan tulis. Oke, ini contohnya kalimatnya. Kita balik lagi ke awal. Gaya bahasa adalah kata yang diungkapkan dengan bahasa kiasan. Kalian boleh catat di buku kalian masing-masing ya. Gaya bahasa adalah kata-kata yang diungkapkan dengan bahasa kiasan. Yang kedua, di sini diungkapkan pengertian dari personifikasi. Nah, personifikasi adalah gaya bahasa yang diungkapkan seolah-olah benda mati memiliki sifat seperti manusia. Nah, kalian bisa catat di buku tulis kalian masing-masing. Pengertian personifikasi adalah gaya bahasa yang diungkapkan seolah-olah benda mati memiliki sifat sama seperti manusia. Contohnya di sini adalah ombak itu berkejar-kejaran di tepi pantai. Oke, contoh yang pertama. Yang kedua, pulpen itu menari-nari di atas bukuku. Jadi kata berkejar-kejaran dan menari-nari merupakan gaya bahasa personifikasi karena memiliki sifat sama seperti manusia. Oke. Kita lanjut nanti yang berikut. Oke, ini contoh kalimatnya. Metafora. Sebelumnya ini pengertiannya gaya bahasa yang diungkapkan secara padat dan singkat. Itu adalah metafora. Contoh katanya adalah Raja Siang. Raja Siang itu keluar dari ufuk timur. Raja Siang artinya adalah matahari. Jadi gaya bahasa metafora adalah gaya bahasa yang diungkapkan secara padat dan singkat. Contoh yang lain misalnya Dewi Malam keluar dari peraduannya. Dewi Malam itu adalah artinya bulan. Oke, jelas ya. Ini adalah contoh dari metafora. Kalian bisa catat di buku kalian masing-masing. Oke, ini pengertian dari hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang diungkapkan secara berlebihan. Contoh kalimatnya adalah suaranya menggelegar hingga membelah dunia. Wah, ini terlampau berlebihan, namanya hiperbola. Oke, ini cukup hari ini materi yang Ibu berikan cukup ini saja, gaya bahasa 3 dulu ya. Nanti untuk berikutnya nanti akan Ibu jelaskan di materi-materi berikutnya. Oke, jelas. Nah, kalian catat ya di buku kalian masing-masing. Gaya bahasa yang ketiga tadi yang sudah Ibu berikan. Yang pertama personifikasi, metafora, yang terakhir adalah hiperbola. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf ya dari Ibu Dewi dan Bu Nurbaiti. Nanti kalian bisa bertanya langsung pada guru masing-masing ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampai jumpa lagi.